Shalom Bapak Ibu, pada saat ini sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami berada di awal bulan ini dengan penyertaan Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami, dimanapun kami berada, dalam rumah kami, Kau yang senantiasa berikan sukacita bagi kami. Tuhan, terima kasih. Kami mau memulai ibadah kami, Tuhan tolong biarlah karya-Mu saja yang memberikan kami kekuatan supaya kami juga bisa melihat karya-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah Engkau saja yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyikan Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Oh, kami nyanyikan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyikan Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan
yang berkuasa dan layak disembah. Kami agukan Engkau Yesus, ku agukan Yesus Raja, Yesus Raja yang berkuasa, yang berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, nyanyikan Hosana, haleluya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Janganlah bekerja dari tangan Tuhan, amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Semua Tuhan serukan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang,
Tidak lelah bekerja di ladang-Mu Tuhan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Dengan imanmu serupa menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau kami mencari damai, kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu
satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Dapat dalam Yesus, kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Engkau jawaban Tuhan, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom, apa kabar Ibu Bapak sekalian? Puji Tuhan, kita kembali dapat beribadah di minggu pertama di bulan ke-11. Berarti kita sudah 11 bulan melampaui tahun 2020. Bahkan kita sudah hampir 7 bulan kita beribadah secara online. Tapi segala sesuatu kita bersyukur kepada Tuhan. Karena syukur yang timbul dari dalam hati itu akan sangat memberkati kehidupan orang-orang yang percaya. Puji Tuhan kita dapat beribadah pada hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita satukan hati bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami telah memasuki bulan yang ke-11 di tahun 2020 bersama Tuhan Yesus. Dan kami telah memperoleh banyak pengalaman yang luar biasa berjalan mengiring Tuhan Yesus. Berjalan dalam genggaman tangan kanan yang kuat Tuhan Yesus Kristus. Dan berjalan di dalam hidup dalam penggembalaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami sebagaimana ada kami bersyukur
Berikan hati kami yang lebih setia lagi dalam beribadah kepada Tuhan. Kami mensyukuri ibadah pada hari ini. Mari Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan menjamah setiap kami dan seluruh isi rumah tangga dan keluarga kami. Kalau ada hati yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Ada yang sakit, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur darah Yesus disembuhkan. Roh Kudus yang mengurapi dan yang memberi kemampuan buat hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Allah Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh merasakan kuasa dan kasih Allah pada ibadah hari ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami alaskan segala doa, puji dan syukur ini. Haleluya. Amin. Halo saudara, apa kabar? Puji Tuhan. Saya harap saudara tetap bersukacita, tetap memiliki suatu energi, satu kekuatan, satu semangat yang timbul dari roh yang suci, dari roh yang murni. Ini adalah bulan yang ketiga dari 11 bulan kita berbicara tentang hati yang murni. Kita telah belajar bagaimana Alkitab menjelaskan menurut Tuhan Yesus, hati yang murni itu seperti apa. Dan pentingnya hati itu murni, karena Alkitab menjelaskan bahwa hati kita itu betapa liciknya dan terlalu licik, sehingga hati ini keras. Hati ini selalu memunculkan berbagai alasan untuk tidak taat sama Tuhan. Apapun alasannya, kalau saudara pikir, seringkali saudara itu menghindar dari apa yang Tuhan kehendaki. Saudara lebih suka dan bahkan banyak yang mengatakan bahagia kalau bisa mengikuti apa yang diinginkan hatinya. Padahal itu muncul dari hati yang lama, hati yang berdosa, hati yang keras, hati yang melawan Tuhan. Tapi banyak orang tidak menyadari kalau hatinya melawan Tuhan. Sebab itu Tuhan memberikan hati yang baru. Hati yang baru, hati yang lembut, hati yang taat pada Tuhan. Nah, di hati yang baru Alkitab mengatakan Allah menempatkan rohnya, Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri yang menempati hati kita. Supaya keinginan-keinginan Allah directly, langsung bisa ada di dalam hati dan kemudian muncul di dalam hati kita. Dan itu yang disebut kehidupan yang baru. Manusia yang memiliki hati yang diberikan oleh Allah dan ditempati roh Allah, itulah yang kemudian disebut manusia baru. Dan manusia baru menghidupi segala keinginan, desire yang muncul dari hati yang baru. Puji Tuhan. Sebab itu hidup kita selalu ada dalam peperangan. Kita sebut sebagai peperangan rohani. Antara keinginan Allah yang ditempatkan di hati yang baru dengan hati yang lama, hati yang keras. Nah, disitulah kita harus menghidupinya dan kita harus menyadarinya. Supaya kita bisa menjaga hati yang baru. Karena firman Allah mengatakan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ada 5 gadis yang bodoh, menggambarkan yang tidak menyadari, tidak waspada, tidak berjaga-jaga, dia tidak membawa minyak yang cukup, dan 5 gadis yang bijaksana. Dan gadis yang bijaksana inilah yang kemudian dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam satu pesta pernikahan. Puji Tuhan, gadis yang bijaksana itu menggambarkan orang yang bijaksana, mata hatinya terbuka, matanya terbuka, penuh waspada. Dia punya persediaan minyak yang cukup sehingga api dari minyak itu tidak pernah padam. Api yang dia bawa tidak pernah padam. Puji Tuhan. Dan bagian yang lain Alkitab mengatakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari, dan kemudian mata itu tertuju kepada mereka yang sungguh-sungguh hatinya. Hatinya itu sungguh-sungguh, yang dicari Tuhan adalah hati mereka yang sungguh-sungguh hatinya. Untuk apa? Untuk diberi kekuatan. Coba saudara bayangkan, apapun persoalan hidup, kalau kekuatan Tuhan selalu ada bersama kita, itu yang kemudian disebut hidup kita diberkati. Puji Tuhan. Hidup kita diberkati oleh karena kekuatan Tuhan. Hidup kita diberkati bukan oleh karena mimpi kita dipenuhi, bukan karena keinginan kita dipenuhi, bukan karena pikiran kita positif, bukan.
Hidup kita diberkati karena kita bisa menghidupi kekuatan yang dari Tuhan. Karena hati kita berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pada minggu ini, firman Tuhan mengingatkan kita, berjagalah dengan mata terbuka. Berjaga-jaga, supaya hati ini tetap murni. Untuk supaya berjumpa dengan Tuhan Yesus pada kesudahannya nanti, ternyata kuncinya terletak pada hati. Kalau hati ini tetap murni, kita tetap berjaga-jaga, maka pasti kedatangan Tuhan akan kita sambut dengan penuh sukacita. Mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Salomo mengatakan, jagalah hatimu, jagalah hatimu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita garis bawahi, jaga hati kita garis bawahi, kewaspadaan kita garis bawahi. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita menginginkan kehidupan sebagaimana yang Allah rancang sejak awal manusia diciptakan, dan dalam pengertian saya kehidupan yang Allah ciptakan buat kita adalah kehidupan yang berkelimpahan. Dan itu dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus. Hidup yang berkelimpahan. Aku datang untuk memberikan hidup dan hidup itu berkelimpahan. Carilah lebih dahulu kerajaan surga dan seluruh kebenarannya. Maka kita akan memperoleh segala sesuatu dan ditambahkan segala sesuatu. Tidak akan ada pernah kekurangan. Berkelimpahan. Kalau kita berkehendak untuk hidup berkelimpahan seperti janji Tuhan, kuncinya adalah di hati kita. Dan hati ini selalu dijaga. Kenapa? Karena kita sering terganggu dengan keinginan daging dari hati yang lama. Dan kita sekarang sudah diberikan kuasa dan status kita sudah berubah. Kita hidup di dalam status yang baru dengan hati yang baru. Di hati yang baru ini Roh Allah ada di dalamnya. Nah, ini harus kita jaga. Supaya kehidupan kita bersumber dari hati yang baru, bersumber dari Roh Allah. Keinginan kita harmoni, selaras dengan keinginan Allah. Itu kuncinya ada di hati, bukan di pikiran. Saudara harus paham, bukan di pikiran, di hati. Di hati. Karena pikiran pun dipengaruhi oleh hati. Namun pikiran pun harus kita olah sedemikian rupa untuk menjaga hati. Hati ini adalah pusat daripada kehidupan manusia. Dan hati yang dimaksud di Alkitab ini yang membedakan antara manusia dengan ciptaan yang lain. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 salah satu kebenaran yang bisa kita dapatkan dari Alkitab. Supaya kita memancarkan kehidupan sebagaimana Allah yang inginkan, memancarkan kemuliaan Allah, maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya menyebutnya berjaga dengan mata yang terbuka. Ya, coba saudara pikirkan baik-baik. Setiap bangun pagi, jasmanimu terjaga. Artinya, saudara selalu memikirkan bagaimana dengan kondisi kesehatan saudara. Kalau saudara berbicara kesehatan, pasti yang saudara pikir bagaimana dengan mata saudara, masih bisa melihat tidak? Bagaimana dengan telinga saudara, masih jelas mendengar tidak? Bagaimana dengan jantung saudara? Denyut jantungnya tambah cepat atau makin melambat? Paling tidak saudara merasa jantungku tetap sehat. Sebab itu orang selalu berusaha untuk menjaga kondisi kesehatan jasmaninya. Entah dengan jalan kaki, entah dengan lari pagi, entah dengan bersepeda, goes, entah dengan fitness. Apapun yang dilakukan juga dengan makanan-makanan yang disebut makanan-makanan bergizi, ditambah dengan suplemen. Artinya saudara setiap hari sangat memperhatikan dengan kesehatanmu. Tapi bagaimana dengan jiwamu? Apakah jiwamu terjaga? Mengapa saudara tidak mulai memikirkan kesehatan rohanimu? Kesehatan jiwamu? Kenapa hanya dipikir kesehatan jasmanimu? Padahal kondisi jasmani kita ini tidak memberikan manfaat apa-apa pada waktu kita meninggal nanti.
Ya ada manfaatnya lah, manfaatnya saudara umur panjang mungkin dengan jasmani yang lebih baik dan terjaga dengan baik. Saudara mempunyai kekebalan yang baik, maka saudara resikonya lebih rendah di masa-masa pandemi ini. Ada manfaat, tapi manfaatnya hanya sementara di dunia ini. Manfaat yang kekal tentunya kalau yang sehat itu bukan hanya jasmaninya, tetapi juga bagaimana kerohanianmu. Bagaimana spiritualmu, bagaimana kehidupan spiritualmu, kehidupan dalam hubungannya dengan Tuhan. Jadi sebetulnya yang dimaksud adalah bagaimana menjaga hatimu, supaya dari hati ini terpancar kehidupan yang memuliakan Allah, kehidupan dengan kerohanian yang sehat. Berbicara kerohanian tentunya sebagai orang percaya berbicara tentang gereja. Bagaimana kita bergereja secara sehat, tidak ngawur, tidak asal, tapi secara sehat. Tidak hanya asal memenuhi keinginan kedagingan, tetapi bergereja secara sehat. Coba kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas pasal 21. Tadi di awal saya sudah sampaikan apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam bentuk perumpamaan, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Intinya hati itu harus diperhatikan, berjaga-jaga itu dari hati. Digambarkan dengan minyak, kesediaan minyak. Nah sebelumnya di Lukas 21 ayat ke-34, Tuhan Yesus mengatakan begini, jagalah dirimu, supaya hatimu, nah coba saudara perhatikan, menjaga diri itu tidak semata menjaga jasmani. Menjaga jasmani itu bukan hal yang dilarang. Tetapi dalam keinginan Tuhan yang jauh lebih penting, yang memancarkan suatu kehidupan yang memuliakan Tuhan, itu adalah hati, jagalah dirimu. Kalau menjaga diri adalah hati yang harus kita jaga. Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan, disampaikan oleh banyak hamba Tuhan dalam waktu-waktu ini, kedatangan Tuhan makin dekat. Hari Tuhan adalah baik saudara mengetahui ciri-ciri tanda-tanda zaman. Tetapi yang lebih penting lagi, saudara tetap berjaga-jaga dan hatimu yang saudara jaga. Amin saudara? Amin saudara? Saudara tahu semua tentang kedatangan Tuhan, tahu tanda-tanda akhir zaman, tapi melupakan hubungan saudara dengan Tuhan. Melupakan menjaga hatimu. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saya menggambarkan kalimat yang terakhir, ya dikatakan oleh Tuhan Yesus jatuh, tiba-tiba jatuh. Jadi tidak pernah kita bisa duga sebelumnya. Kita tidak pernah bisa mengantisipasi terlebih dahulu. Tiba-tiba saja jatuh dan apa yang jatuh itu adalah suatu jerat. Seperti orang yang terperangkap, artinya kita tidak mungkin mengelak dan kita tidak berdaya setelah jerat itu memerangkap kita. Nah, saudara perhatikan, betapa situasi itu menjadi sangat penting sekali. Dan saudara akan terlepas dari situasi yang dikatakan tiba-tiba jatuh dan kemudian menjerat saudara. Kalau saudara itu berjaga-jaga. Dan yang saudara lakukan adalah berjaga-jaga supaya hati kita tetap murni. Puji Tuhan, saudara paham ya? Saudara paham. Jangan sampai saudara terlintas dalam pikiran saya seperti tikus yang karena hanya ingin mendapatkan sepotong atau sekerat makanan atau daging atau kelapa apapun, tiba-tiba dia tubruk makanan itu, jret. Kenapa saudara? Terjerat. Kena perangkap tikus, mati. Kehidupan kita bisa mirip-mirip seperti itu. Yang terbayang dalam benak saya saat ini mirip-mirip seperti itu. Orang yang gak jaga-jaga hati, saya ibaratkan ya seperti tikus yang hanya mencari sekerat daging atau sekerat roti atau sepotong kelapa, apapun namanya. Hanya memenuhi hawa nafsunya. Tapi akhirnya dia karena tidak waspada,
Dia terperangkap dan langsung mati. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya pada hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh. Hari Tuhan itu jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kita bersyukur pagi hari ini kita diingatkan supaya kita berwaspada, berjaga-jaga. Sekali lagi, jagalah hatimu. Ada seorang hamba Tuhan yang hidup pada abad yang ke-16-17, namanya John Flavel. Dia mengatakan demikian, kesulitan terbesar setelah manusia itu lahir baru, after conversion, setelah manusia itu bertobat, adalah menjaga hati tetap bersama Tuhan. Artinya supaya menjaga hati di mana roh Tuhan yang ditempatkan di hati itu tetap berada di hati kita. Kita telah belajar dari bulan yang lalu bagaimana supaya hati itu dipenuhi dengan roh Tuhan. Ternyata menurut John Flavel sejak abad ke-16-17 tahun yang lalu, sekitar 1650 atau 1670, mengatakan orang setelah lahir baru, orang setelah bertobat, kesulitan yang terbesar itu menjaga hati. Menjaga hati, supaya hati itu tetap dipenuhi oleh roh Tuhan. Saya tertempelak dengan kalimat ini. Apa yang membuat saya tertempelak? Yang pertama-tama tentunya tentang diri saya. Apakah benar saya selalu memperhatikan hati saya untuk benar-benar menjadi prioritas untuk dijaga setiap hari? Ada baiknya memang dianjurkan saudara melakukan saat teduh, tapi saat teduh tanpa sebuah kontemplasi, saat teduh tanpa kesadaran yang penuh, memahami hatinya, menyadari betapa degil hatinya dan kemudian minta Tuhan untuk menyucikan, membersihkan. Menurut saya, saat teduh itu tidak memberikan manfaat yang terlalu besar dalam kehidupan kerohanian saudara. Jadi saya tertemplak dengan kalimat ini. Yang kedua tentunya posisi saya sebagai gembala. Apakah saya sebagai gembala menjaga hati, ikut menjaga hati, paling tidak mengingatkan, seperti menyampaikan firman hari ini. Mengingatkan kepada jemaat supaya lebih penting menjaga hati daripada memenuhi keinginan kedagingan jemaat. Yang tanda kutip sering dikatakan siapa mau diberkati. Kita harus berulang kali menyatakan yang disebut berkat itu adalah keselamatan yang datang dari Tuhan. Yang disebut berkat itu adalah pertumbuhan iman bersama-sama Tuhan. Yang disebut berkat itu adalah hubungan dengan Tuhan yang makin hari makin harmoni dan serasi makin dekat. Yang disebut berkat itu kalau mata Tuhan tertuju kepada kita. Kita itu siapa? Orang yang bersungguh hatinya. Sehingga manusia yang masih memiliki kedagingan tidak terkecoh, tidak salah. Sebab setiap manusia berpikirnya selalu yang disebut berkat adalah hal-hal yang positif yang dia inginkan. Selalu menggunakan kata positif yang dia mau, yang dia mimpikan. Padahal itu bukan berkat yang sesungguhnya. Berkat sesungguhnya adalah kelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita menjadi anak-anaknya, kita menjadi miliknya. Dosa kita sudah ditebus dan hidup kita sudah dibenarkan. Kita hidup dalam kehidupan yang baru. Dan sementara di dunia ini kita ada di dalam proses. Supaya kehidupan baru itu terus mempengaruhi kehidupan kita. Hidup dalam kehidupan menjadi inti kehidupan kita. Kemudian kita disebut mengalami proses. Untuk menjadi lebih dewasa. Untuk hidup dapat memuliakan Tuhan. Sehingga Tuhan memakai kehidupan kita seperti yang Tuhan inginkan. Di mana kita berfungsi di tengah-tengah dunia menjadi terang dan garam. Dan itulah yang disebut Allah memerintah melalui kita. Dan kita ada dalam kehidupan dalam kerajaannya. Sehingga dikatakan oleh Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu dalam doanya. Di bumi seperti di surga. Jadi salah satu tugas orang Kristen yang paling penting namun terabaikan adalah berjaga-jaga.
Berjaga-jaga ini tugas kita semua orang beriman yang paling penting. Tapi ternyata menurut John Flavel, banyak orang Kristen justru mengabaikan. Mari kita mulai hari ini, kita mulai menyadari dan kita mulai hidup yang lebih benar di hadapan Tuhan. Kita mau berjaga-jaga sambil menanti kedatangan Tuhan. Pastikan hidupmu diberkati Tuhan dan mengalami kebaikan dan kasih Tuhan selama saudara hidup menanti kedatangan Tuhan ini. Haleluya, puji Tuhan. Tanpa berjaga-jaga, saudara tidak akan mengalami sesuatu yang memberikan manfaat di dalam kehidupanmu, di mana engkau sudah menjadi milik Tuhan. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana kita berjaga-jaga? Bagaimana kita berjaga-jaga? Berjaga-jaga, saya sebutkan sebagai waspada, karena berjaga-jaga itu harus dengan sungguh hati, jadi harus dengan penuh kewaspadaan, dengan mata terbuka. Itu adalah suatu sikap yang tidak tergesa-gesa, suatu sikap yang dapat tenang, tidak didesak-desak oleh keinginan yang muncul serta-merta dari dalam hati kita. Dan biasanya keinginan yang muncul serta-merta dari dalam hatinya yang menggebu-gebu itu sebagian besar adalah keinginan kedagingan. Sebab itu kita kalau ingin waspada, ingin berjaga-jaga, kita harus bersikap tenang. Bahkan Alkitab berkali-kali menganjurkan, baik di Mazmur maupun di bagian lain, supaya kita tenang, tidak terburu-buru. Biasakan hidupmu itu tenang, tidak terburu-buru. Memang tidak mudah membiasakan ini. Setiap orang mempunyai bentuk kepribadian tertentu, entah ekstrovert, entah introvert, entah yang memakai istilah-istilah kuno, yang disebut pakai istilah temperamental atau pakai istilah kolerik dan sebagainya. Tapi yang penting apapun kondisimu dalam berinteraksi dengan Tuhan, kita harus membiasakan untuk tenang, tidak terburu-buru. Kita memperlambat irama kehidupan ini, bukannya jadi lelet, bukan. Memperlambat irama kehidupan ini artinya kita mewaspadai apa yang muncul dari hati. Ini yang muncul ini dari hati yang lama atau yang muncul dari hati yang baru. Ini yang muncul dari kehendak Tuhan melalui roh Tuhan yang ada di dalam hati yang baru, atau yang muncul dari kedagingan yang menguasai hati yang lama. Sehingga kita dapat memperhatikan hati kita dalam terang firman Tuhan dan kekuatan Injil. Nah, kita bersyukur karena kita memiliki firman yang menjadi terang, yang menjadi pelita. Betapa pentingnya, tadi saya singgung bahwa kita melakukan saat teduh. Waktu melakukan saat teduh, biarlah firman yang kita dapatkan dari Tuhan itu benar-benar menerangi hati kita. Caranya bagaimana? Kita harus mempunyai sikap yang tidak terburu-buru. Kita memperlambat irama kehidupan kita. Itu yang biasanya disebut dengan kontemplasi. Setiap saat kita itu didesak oleh keinginan, yang saya sebut sebetulnya keinginan yang timbulnya dari hati yang lama, yaitu keinginan kedagingan. Nah, apakah saudara menyadari di dunia, kita hidup di dunia ini sering dikatakan, tentunya ini bukan dari Alkitab, tapi dari orang-orang yang mempelajari apa yang ada di semesta ini, dikatakan sekitar kita ini ada gelombang. Apapun namanya gelombang itu, penuh dengan gelombang. Contohnya saja kita pegang lampu neonnya bisa nyala, betul kan? Jadi ada gelombang kan, ada aliran listrik juga kan di tubuh kita. Jadi saya catat di sini, dunia kita ini bergetar. Bergetar dan kemudian beresonansi dengan apa? Beresonansi dengan kita. Artinya dunia ini berinteraksi dengan kita. Tanpa kita sadari, dunia ini berinteraksi dengan kita. Sebab itu kita mewaspadai apa yang ada di lingkungan kita, mewaspadai adanya ozon lah, macam-macam. Berinteraksi dengan kita. Sehingga menimbulkan suatu mengalami yang menarik bagi kita. Artinya tanpa disadari,
banyak hal yang terjadi di dunia itu sangat mempengaruhi secara meresap dan menyeluruh di dalam diri kita. Kemudian mempengaruhi keinginan yang muncul dari hati kita, menarik kita, supaya kita mengikuti dunia yang ada ini, supaya kita mengikuti kesenangan dunia. Semakin kita mengalami pengalaman perasaan itu, maka semakin kita tertarik mengikuti keadaan dunia. Contohnya saja, semakin saudara melihat hal-hal yang ada di media sosial, medsos, secara visual, itu cepat sekali mempengaruhi saudara. Kemudian saudara mulai ikut-ikutan gayanya, gaya TikTok, begini-begini. Betul kan saudara? Semua orang cepat sekali mengikuti bagaimana seperti apa yang ada diperankan di dalam TikTok dan sebagainya. Saudara kalau mau menyampaikan pesan dengan mudah, maka sampaikan itu secara visual. Dulu hanya melalui billboard yang besar, di sepanjang jalan kita dipengaruhi oleh tayangan iklan-iklan yang besar, dari nggak kepengen akhirnya kepengen. Ada iklan bolak-balik. Ini ada alat masak yang bisa anti kolesterol. Kalau dimasak pakai wajan ini, kolesterolnya hancur semua. Tidak terbentuk kolesterol. Wah, orang yang ketakutan dengan kolesterolnya tinggi, langsung pesen saja. Pencet HP, langsung pesan. Cicil 12 bulan. Oh, dia pikir nanti masak dengan wajan itu, masak dengan alat pemasak itu, saudara bebas kolesterol. Ah, masak begitu. Ya nggak selalu kan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana kita berjaga-jaga. Yang pertama adalah kita harus menjaga hati itu bersama-sama dengan Tuhan. Maksudnya apa? Di dalam Mazmur 37, pemazmur mengatakan begini, dan bergembiralah karena Tuhan. Saudara tidak mungkin menjaga hatimu kalau saudara terlepas dari Tuhan. Jadi artinya setiap hari itu harus saudara bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang sebetulnya makna daripada bersyukur. Saudara mensyukuri itu artinya saudara memaknai hidup ini karena Tuhan. Memaknai bahwa hidup ini bergantung sama Tuhan. Memaknai bahwa hidup ini tidak mungkin bisa tanpa Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin. Kan begitu. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Jadi jagalah hatimu dengan Tuhan. Pemazmur mengatakan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Coba, bergembiralah karena Tuhan. Manfaatnya apa kalau kita bersukacita karena Tuhan? Manfaatnya apa kalau kita mensyukuri bahwa segala sesuatu oleh karena kebaikan Tuhan? Maka dikatakan Tuhan akan memberikan apa yang kita harapkan. Ada pengharapan dan Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi pengharapan kita. Artinya keinginan-keinginan kita itu sebagian besar sudah selaras dengan Tuhan. Tuhan tidak mungkin memenuhi keinginan kita kalau keinginan kita tidak selaras dengan Tuhan. Jadi menyelaraskan keinginan kita dengan Tuhan harus memulai hati kita dengan Tuhan. Kemudian serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dari hati memancarkan kehidupan. Makanya saya katakan serahkan hatimu kepada Tuhan. Setiap hari kita harus memperbarui penyerahan diri, penyerahan hati kepada Tuhan. Bukan hanya pada saat-saat tertentu, waktu camp atau retreat atau waktu ada altar call, setiap hari. Dan percayalah kepada Tuhan. Ingat, percaya. Maka ia akan bertindak memenuhi hasratmu. Coba. Jadi ada berapa ini? Ada satu bersyukur. Ya kan? Kemudian dua berserah. Kemudian yang ketiga percaya. Katakan bersama. Satu bersyukur. Dua berserah. Ketiga percaya. Maka Tuhan akan bertindak. Puji Tuhan. Nah, untuk bersyukur, berserah dan percaya, kita harus waspada.
kita harus waspada. Waspada, jangan sampai kita seperti Daud. Daud itu kurang apa? Daud selalu dekat dengan Tuhan dan Tuhan mengakui keberadaan Daud yang dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan sangat suka dengan Daud. Tetapi faktanya Daud hatinya yang masih menghidupi hati yang lama ditangkap oleh getaran-getaran dari lingkungan yang tadi saya katakan, yang memberi pengalaman-pengalaman yang akhirnya menimbulkan emosi, yang akhirnya menyenangi berdasarkan emosi itu, suka, kecantol sama Batseba karena keindahannya, karena kemolekannya. Apakah Daud pernah berpikir untuk berbuat dosa? Pasti tidak. Kejadiannya tiba-tiba saja, tiba-tiba secara cepat. Melalui matanya, tadi Daud laki-laki, biasanya laki-laki ini melalui apa yang dilihat. Begitu tertarik, begitu kepengen, langsung terbakar, hangus oleh karena dosa. Sebab itu harus waspada. Waspada. Nah, bagaimana kita harus waspada? Yang pertama, jagalah hatimu dengan Tuhan. Berikutnya, waspada. Bagaimana kita harus waspada? Nah, waspada ini tentunya waspada dalam firman Tuhan. Beberapa ayat firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, di dalam Ulangan pasal 4 ayat 13 dan sampai 15, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan. Yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Saudara masih ingat peristiwa di mana Tuhan menurunkan 10 perintah Allah kepada Musa, dan pada waktu itu aku diperintahkan. Musa mengatakan, diperintahkan Tuhan untuk mengajarkannya kepadamu. Jadi Musa harus mengajarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel, kepada umat pilihan Allah, tentang ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan lengkap. Persis seperti apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita di dalam amanat agung. Amanat agung bukan sekedar memenangkan jiwa baru, tapi kita diperintahkan mengajarkan segala perintahnya. Tapi kita hanya memenangkan jiwa, habis itu tidak mengajarkan segala perintahnya, tidak membimbing untuk terampil melakukan perintahnya. Seharusnya harus membimbing. Setelah kita memberitakan Injil, membaptis, kita harus membimbing. Itu yang namanya pemuritan. Dan supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Artinya, supaya kita berjalan berdasarkan peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan sampai pada tujuan yang ditentukan. Artinya hidup ini nggak boleh siksak mengikuti keinginan daging, mengikuti keinginan kita sendiri. Selanjutnya dikatakan hati-hatilah sekali. Artinya harus hati-hati, harus sangat hati-hati, hati-hatilah sekali. Sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Artinya Musa diingatkan, mesti waspada karena orang-orang bangsa Israel itu tidak melihat rupanya Tuhan seperti apa yang dialami oleh Musa. Mengerti saudara? Jadi perlu kita penuh kewaspadaan untuk tetap diingatkan, diajarkan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 5 ayat yang ketiga, pemazmur mengatakan, Tuhan pada waktu pagi, engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi, aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Nah, ini versi yang lain. Bagaimana kita berjaga-jaga? Nah, di waktu pagi kita datang kepada Tuhan. Kita membawa persembahan hidup kita kepada Tuhan. Kita menyediakan hati dan pendengaran rohani kita kepada apa yang Tuhan ingin katakan. Tuhan bisa berbicara pada waktu saudara menaikkan pujian dan penyembahan. Tuhan bisa berbicara pada waktu saudara merenung firman Tuhan.
Tuhan bisa berbicara pada waktu saudara sharing dengan saudara seiman, dengan suamimu, dengan istrimu, dengan orang tuamu, dengan anak-anakmu. Dan pada saat itulah saudara membawa yang terbaik buat Tuhan, yaitu hatimu. Dan Tuhan, dan selanjutnya kita menunggu bahwa Tuhan pasti akan bertindak. Kita lihat selanjutnya Mazmur 59 ayat ke-9. Sebab Allah adalah kota bentengku. Ya, artinya hidup ini ada dalam perlindungan Allah yang luar biasa. Menyadari bahwa hidup ini ada dalam perlindungan Allah. Mewaspadai hidup ini. Dan menyadari bahwa kita tidak perlu takut karena hidup ini dalam perlindungan Allah. Seringkali orang yang tidak memperhatikan hatinya pasti tidak berharap Allah melindungi dia. Orang-orang yang hatinya memberontak, itu secara imani dia tidak mempercayai Tuhan. Dia meremehkan Tuhan. Dia tidak menganggap penting kehadiran Tuhan di dalam hatinya. Kita lihat di Perjanjian Baru. Kita mewaspadai dalam firman. Yang pertama berjaga-jaga bersama Tuhan. Yang kedua berjaga-jaga bersama Tuhan itu menghasilkan kewaspadaan. Kewaspadaan itu kita lakukan dalam firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Di dalam Matius 16 ayat yang ke-6, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi di sekitarmu. Ragi orang Farisi, ragi orang Saduki. Orang Farisi dan orang Saduki adalah orang-orang yang kelihatannya taat, kelihatannya tekun, kelihatannya setia, kelihatannya betul-betul agamis sekali. Tapi sesungguhnya di dalam dirinya seperti kuburan, busuk. Dari luar saja bagus. Itu menggambarkan kehidupan dunia. Saat apa yang ada di dunia. Mungkin saat ini juga tidak terlalu berbeda. Banyak orang kelihatannya baik, banyak orang kelihatannya saleh, banyak orang kelihatannya beramal, banyak orang kelihatannya mempunyai kehidupan yang sangat bermurah hati, melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan charity dan sebagainya. Tapi sebetulnya hatinya itu busuk, kotor. Nah, kita jangan terpengaruh, kita harus berjaga-jaga dan waspadalah. Tentunya tidak sampai saudara harus sampai suspicious, sampai curiga, tidak perlu. Kalau saudara dalam Tuhan, saudara nggak mungkin curiga dengan keadaan orang lain. Membenci pun tidak pernah saudara timbul kalau saudara dalam Tuhan. Yang muncul hanya kasih. Di bagian lain Tuhan Yesus mengatakan di Lukas 21 sampai 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jangan lupa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Artinya supaya kita tetap setia bersama-sama Tuhan. Di tengah dunia ini banyak hal yang membuat kita bisa meninggalkan Tuhan. Tapi supaya kita tetap setia kepada Tuhan, kita harus selalu berjaga-jaga. Ke gereja adalah baik, tetapi ke gereja tanpa hatimu kau jaga menurut saya tidak terlalu banyak menghasilkan hal-hal yang bermanfaat untuk membuat hidupmu sehat secara rohani, sehat dalam hubungannya dengan Tuhan. Kita harus berjaga-jaga. Baca Alkitab baik. Tapi baca Alkitab tanpa memperhatikan hatimu, tanpa berjaga-jaga hatimu, ya saudara tidak akan memperoleh manfaat yang besar dari setiap kebenaran firman yang saudara baca. Paham saudara? Puji Tuhan. Timbul sebuah pertanyaan waktu saya merenungkan ini. Seolah-olah jadi orang Kristen itu dipaksa. Seolah-olah harus begini, harus begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah, pertanyaannya, waspada dalam firman itu apakah tidak berlebih-lebihan? Apakah kewaspadaan ini kalau sampai berlebihan akan meniadakan kasih karunia yang menjadi prinsip iman Kristen, akan merampas sukacita kita? Kita kembali lagi dalam hukum Taurat yang kemudian disebut legalisme. Tapi saya renung-renungkan tidaklah. Kita melakukan ini kan karena kasih karunia. Karena kita mengalami kasih Allah.
Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, kepada dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Selamat, haleluya, puji Tuhan. Karena Yesus datang ke dunia lahir sebagai manusia. Mempunyai satu tujuan, yaitu mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Karena dosa itu tidak pernah akan lenyap begitu saja hanya karena perbuatan-perbuatan amal dan perbuatan-perbuatan baikmu. Mana ada orang yang bisa berbuat baik kalau sementara hatinya masih penuh dengan dosa. Hati itu harus diganti dengan hati yang baru, lahir baru. Dan kita memperolehnya melalui iman kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Dan hari yang ketiga dia bangkit di antara orang mati. Dan kemudian dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa, bersyafaat buat kita semua. Dan pada waktunya nanti dia berjanji akan datang kembali. Dan semua orang yang percaya dan setia sampai akhirnya akan diangkat. Bersama-sama berjumpa dengan dia di awan-awan. Perkawinan anak domba Allah. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersuka cita, haleluya. Jadi kita tidak hidup dalam legalisme, tetapi kita hidup dalam ketaatan. Itu artinya karena kita mengasihi Tuhan. Kita taat kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Ketaatan itu terletak pada suatu relation yang sangat mengasihi. Relation yang tidak lagi diwarnai dengan keegoisan. Jadi tidak suatu legalisme. Maka pada akhirnya yang ketiga, tinggallah selalu dalam Tuhan. Jadi bukan legalisme, kita hidup harus bersama Tuhan. Kita berjaga-jaga bersama Tuhan. Kita waspada dalam firman-Nya. Sebab itu kita harus tinggal selalu dalam Dia. Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara perhatikan ada satu relation. Rantingnya tinggal dalam pokok, pokoknya ada di dalam ranting. Ia berbuah banyak. Jadi kita menghidupi di dalam Tuhan dan artinya Tuhan ada di dalam kita. Kita memberi kesempatan seluasnya Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita, maka hidup kita akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, satu, kita kalau melakukan segala sesuatu harus melakukannya bersama dengan Tuhan. Artinya harmoni. Dan kita percaya, waktu kita bersama Tuhan, Tuhan itu akan membimbing kita, akan mempengaruhi kita, akan menuntun kita, akan bekerja dalam kita dalam kuasa-Nya. Kuasa, persis sama dengan kuasa yang membangkitkan Yesus. Persis sama, kuasanya. Luar biasa, maut pun sudah dikalahkan. Jadi setiap saat waktu kita hidup dimulai dari hati yang mengikuti kehendak Tuhan, maka pada waktu kita melaksanakannya itu dengan setia, kuasa Tuhan selalu menyertai kita, memungkinkan kita untuk melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Nah yang kedua, setiap saat mengakui kita bergantung sama Tuhan. Artinya kita surrender, berserah, bukan pasrah, berserah. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Sehingga saya sering mengatakan pada diri saya, saudara boleh ikuti, terserah buat saudara. Sama Tuhan itu jangan banyak ngaran-ngarani. Ngaran-ngarani itu bahasa Jawa terlalu banyak nuntut. Berserah aja sama Tuhan, kita hidupin aja. Kalau kita tahu sesuatu yang baru dari Tuhan, kita ikutin aja. Gampang gak Pak Dwijo? Susah. Jujur kalau saya mengikuti apa yang Tuhan mau, susah. Susah, karena gak cocok sama yang saya mau. Hidup saya selalu dihadapkan pada hal-hal yang bukan saya mau. Yang saya mau gak pernah bisa terlaksana, terwujud. Tapi saya berserah sama Tuhan. Saya ngikuti Tuhan punya mau. Nah setelah saya sekian puluh tahun mengiring Tuhan, sudah hampir 40 tahun mengiring Tuhan, saya baru tahu. Kalau dulu saya ngikuti yang saya punya mau terus, belum tentu hidup saya seperti hari ini. Jadi hidup hari ini dalam hidup saya, itu melampaui apa yang pernah saya pikir dan saya bayangkan. Puji Tuhan, haleluya. Kalau saudara ikut Tuhan pasti hidupmu di atas rata-rata, extraordinary. Dan yang terakhir, jangan lupa kita bukan hanya berkhotbah kepada orang lain. Tinggal di dalam Dia artinya kita berkhotbah, mengkhotbahkan Injil kepada diri kita sendiri.
setiap hari. Setiap hari. Jangan lupa khotbah pada diri sendiri, bukan hanya khotbah pada orang lain. Puji Tuhan. Mari saudara, kita harus selalu waspada, berjaga-jaga dalam Tuhan. Untuk itu kita harus waspada dalam terang firman Tuhan. Dan selanjutnya, ini bukan suatu legalisme. Ini adalah suatu relation yang penuh dengan cinta kasih. Seperti bagaimana perintah Tuhan yang terutama, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Sebab itu kita harus hidup tinggal di dalam Dia. Dengan cara apa? Melakukan segala sesuatu harus dimulai dengan Dia. Dan kita akan disertai dengan kuasanya. Jadi tidak ada satu hal yang pun yang mustahil bagi Tuhan. Setiap hari kita mengakui untuk surrender, berserah kepada Tuhan. Dan kita jangan lupa mengkhotbahkan Injil kepada diri kita. Hai jiwaku, kita khotbahi sendiri setiap hari. Dan hidup kita pasti selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan menjelajah ke seluruh permukaan bumi. Dan matanya tertuju kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hatinya kepada Tuhan. Tuhan memberkati seluruh komunitas Patmos, dimanapun berada. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang terus menginsyafkan kami, menolong kami dan memampukan kami untuk selalu berjaga-jaga dalam terang firman Tuhan. Berjaga-jaga dengan mata yang terbuka. Tidak membabi buta. Mengikut Tuhan bukan seperti babi yang buta, membabi buta. Tapi ikut Tuhan adalah dengan hati yang terang dan juga dengan mata yang terbuka. Melihat segala sesuatu secara terang kebenaran firman. Terang dalam terang kebenaran firman. Dalam terang firman. Meskipun banyak hal yang dapat menimbulkan keraguan, ketakutan, kekhawatiran, tapi kami tetap setia tinggal dalam Tuhan. Dan hati kami akan tetap terjaga. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan buat kami. Buat hak yang istimewa kami menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Kau yang memberkati seluruh jemaat yang ada supaya mereka makin menyadari di saat-saat seperti kondisi hari-hari ini. Di mana ada pandemi di tengah-tengah dunia, makin menyadari bahwa hidup kita sungguh berharga di mata Tuhan. Dan biarlah setiap kami dari setiap jemaat ini boleh terus berjaga-jaga, menjaga hati kami. Menjaga hati kami. Meskipun pernah dikatakan oleh John Flavel itu hal yang paling sulit. Tapi kamu mau melakukan hal itu di kekinian, di masa kini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara kita sekarang siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara bersama anggota keluarga bisa menyatukan hati untuk bersama-sama menyambut perjamuan kudus. Tentunya saudara sudah menyiapkan roti perjamuan dan anggur perjamuan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat roti dengan tangan kanan. Terima kasih Tuhan Yesus buat Engkau yang telah mati di atas kayu salib menebus dosa kami, tubuh-tubuhmu yang telah terpecah-pecah untuk menggantikan kami atas segala hukuman dosa atas hidup kami. Terima kasih darah-Mu yang tercurah untuk menyucikan segala dosa-dosa kami, di mana Engkau telah ambil bagian bersama-sama dengan kami, di mana Engkau telah rela mati di kayu salib untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kami akan bersama-sama menyambut tubuh dan darah Yesus. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, persekutuan kami dengan Engkau diperbaharui, dosa-dosa kami diampuni. Persekutuan kami dengan sesama, dengan keluarga kami diperbaharui, sehingga hidup kami selalu dijadikan berkat. Tuhan yang telah memberkati kami dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa.
Puji Tuhan, mari saudara tetap angkat roti di tangan kanan, dan demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita bersama-sama makan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Demikianlah firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, terima kasih kami telah diperbaharui melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk tetap menjaga, kami dapat menjaga hati kami yang sudah diperbaharui ini. Sehingga kami dapat hidup menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami hidup menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Kami hidup dipakai oleh Tuhan Yesus seleluasanya di tengah-tengah dunia ini. Nama Tuhan ditinggikan, kerajaan Allah diperluas. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, setiap hati percaya Yesus adalah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau saudara yang mendengarkan dan melihat siaran ibadah online ini, baru pertama kali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, atau telah berulang kali, tapi hari ini saudara menyadari betapa dekil hatimu, dan seringkali engkau mengabaikan hatimu, tetap dekil, tidak terjaga. Mari hari ini saudara mau bertobat. Apakah saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai pertama kalinya? Atau saudara bertobat, pertobatan yang tidak pernah menjaga hati? Taruh tangan kanan di dada kiri saudara. Mari bersama-sama katakan bersama saya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur atas hati yang baru Tuhan sudah sediakan buat kami. Dan dalam nama Yesus berikan kepada kami kemampuan untuk tetap menjaga hati kami. Menjaga hati kami untuk tetap murni. Menjaga hati kami untuk tetap dipenuhi dengan roh Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan yang dinyatakan oleh roh Tuhan itu boleh mempengaruhi setiap pikiran dan perasaan dan tindakan kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami membuka hati kami. Bagi mereka yang baru pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Kami bersyukur kami boleh mengenal Allah seperti yang dikenal oleh Tuhan Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Allah yang berada di surga. Allah Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dosa kami telah diampuni. Dan biarlah Roh Kudus yang terus menerus tinggal di dalam hati kami yang sudah baru pada hari ini. Dan memimpin hidup kami sampai kesudahan zaman dan dalam kehidupan kami. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin.
dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajahnya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Mari semua yang di rumah tetap bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah pada hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dan tiba saatnya kami menyediakan diri kami, membuka hati untuk menerima berkat surgawi sepenuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang melindungi, Tuhanlah yang memberkatimu selalu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera-Nya. Sebab itu damai sejahtera Allah tetap tinggal di dalam seisi rumahmu. Saat ini terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa, pimpinan, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus selalu menyertai saudara-saudaraku sekalian mulai hari ini dengan hati yang baru. Hati yang dipenuhi Roh Kudus, saudara melakukan perjalanan hidup ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Semoga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita katakan, amin.